Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirah Nabawiyah. Mengenal 10 ibu susuan Nabi Muhammad SAW. Bangsa Arab di masa lalu memiliki kebiasaan menyusukan anak kepada perempuan lain. Terutama bagi orang Arab yang berdomisili di kota. Mereka sering menitipkan anak untuk disusui oleh penduduk kampung. Hal ini dilakukan untuk menghindarkan anak dari pengaruh kehidupan kota, menguatkan fisik, dan menjaga kemurnian serta kefasihan berbahasa. Demikian pula Muhammad kecil, tidak hanya disusui oleh satu perempuan. Selama ini yang populer dikenal sebagai ibu susuan Muhammad SAW ada dua orang, yaitu Suwaibah al-Aslamiyah dan Halimah as-Sa'diyah. Padahal sebenarnya bukan hanya mereka berdua yang menjadi ibu susuan Muhammad SAW. Ada 10 wanita yang menjadi ibu susuan atau yang pernah menyusui Muhammad SAW. Pertama, Sayyidah Aminah binti Wahb ibu Muhammad SAW, yaitu Sayyidah Aminah binti Wahb adalah orang yang pertama menyusuinya. Ada yang mengatakan, beliau menyusui Nabi selama 9 hari. Menurut pendapat lain selama 7 hari. Ada juga yang mengatakan selama 3 hari. Kedua, Suwaibah al-Aslamiyah menyusui Rasulullah SAW selama beberapa hari sebelum kedatangan Halimah. Ia adalah budak dari Abu Lahab yang dimerdekakan ketika memberitahukan kabar gembira atas kelahiran Nabi SAW. Karena kegembiraan Abu Lahab atas kelahiran Nabi, Allah Ta'ala meringankan siksanya di neraka, sebagaimana diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam hadits mursal. Dalam beberapa keterangan disebutkan, bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib bermimpi bertemu Abu Lahab setahun setelah meninggalnya. Lalu Abu Lahab memberikan keterangan bila siksanya diringankan setiap malam Senin dan ia bisa menyesap air dari sela ibu jari dan telunjuknya. Hal ini sebab ia memerdekakan Suwaibah ketika memberikan kabar kelahiran Nabi dan memerintahkannya untuk menyusui Nabi. Ketiga, Halimah as-Sa'diyah, nama beliau adalah Halimah binti Abi Zuhaib, dari kabilah Bani Sa'd. Mulanya Halimah enggan untuk mengambil Rasulullah SAW guna disusui, karena anak yatim. Namun setelah membawa Rasulullah, Halimah justru menemukan banyak keberkahan. Halimah menyusui Rasulullah SAW sampai sempurna 2 tahun. Namun Rasulullah SAW tetap bersama Halimah hingga usia 4 tahun. Hal ini karena ketika sudah sempurna masa menyusui, Halimah meminta kepada Sayyidah Aminah agar Nabi SAW tetap bersamanya, karena melihat keberkahan yang diperoleh selama menyusuinya. Halimah mengatakan, seandainya Anda mengizinkan ia tetap bersama kami hingga fisiknya besar dan kuat, karena kami khawatir ia terkena penyakit di Makkah. Halimah baru mengembalikan Nabi SAW kepada ibunya setelah peristiwa pembelahan dada oleh malaikat Jibril ketika Nabi SAW berusia 4 tahun. Keempat, perempuan Bani Sa'd. Di samping Halimah, ada perempuan dari Bani Sa'd yang pernah menyusui Nabi SAW. Perempuan tersebut adalah perempuan yang juga menyusui Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Ibn Sa'd meriwayatkan dari Ibnu Abi Mulaikah bahwa Hamzah disusui di suatu kaum dari Bani Sa'd. Kemudian ibu susuan Hamzah pernah menyusui Rasulullah SAW masih berada pada perawatan Halimah. Kelima, Ummu Aiman bernama asli Barakah binti Salabah al-Habasyiyah. Awalnya ia adalah budak dari Sayyid Abdullah yang kemudian diwaris oleh Rasulullah SAW hingga di kemudian hari dimerdekakan. Ummu Aiman adalah istri Zaid bin Haritsah dan ibu dari Usamah bin Zaid. Menurut penuturan Imam Al-Qurtubi, ia pernah menyusui Nabi SAW, namun pendapat masyhur mengatakan bahwa ia adalah pengasuh Nabi dan tidak pernah menyusuinya. Keenam sampai ke-8. 3 perempuan Bani Sulaim. Ibnu Abdil Bar dalam kitab Al-Istiab menyebutkan bahwa suatu ketika Rasulullah SAW disusui oleh 3 perawan dari Bani Sulaim. Ketika mereka bertemu Nabi SAW, mereka mengeluarkan puting susunya kemudian memasukkan ke mulut Nabi SAW. Seketika air susu mengalir deras. Ke-9, Ummu Farwah sebagaimana keterangan Imam Al-Mustakfiri dalam kitab Fadailul Quran. Ke-10, Khawlah binti Munzir al-Ansyariyah, sebagaimana keterangan Imam Ibnul Amin. Namun keterangan ini dinilai kurang tepat karena sebenarnya Khawlah menyusui putra Nabi SAW yang bernama Ibrahim, bukan menyusui Nabi SAW. Itulah 10 perempuan yang diceritakan pernah menyusui Nabi SAW.
Namun mengapa yang populer hanya Suwaibah dan Halimah? Menurut Imam Az-Zarkani karena mereka berdua yang memang diamanahi secara resmi untuk menyusui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.